Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Oke, masih ingat kan sama Ibu? Nama Ibu Supartiningsih, panggilannya Ibu Ningsih. Nah, Ibu di sini mengajar geografi. Lalu sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saat kamu SMP, kamu sudah mengenal mata pelajaran IPS. Di IPS itu ada mata pelajaran sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi, dan ada geografi. Nah, kenapa sih saat kamu masuk SMA itu sudah dipisah-pisah? Karena kamu sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jenjang yang lebih tinggi ini biasanya lebih spesifik, menuju kamu nanti ke bangku kuliah. Nah, nanti saat kuliah kamu lebih spesifik lagi. Jadi hanya satu mata pelajaran. Misalnya, kamu pengen jadi seorang geograf seperti Ibu ya. Lalu kamu di SMA kamu ngambil IPS. Kamu setiap tahun pasti akan ketemu dengan pelajaran geografi. Nah, untuk kuliahnya nanti kamu lebih spesifik lagi. Nah, kamu ambil jurusan geografi. Nah, itu kenapa di SMA ini dibuat lebih spesifik lagi. Saat kamu IPS di SMP dulu, belajar tentang di kelas 7 bab pertama itu kalian belajar tentang letak Indonesia, posisi Indonesia, terus batas-batas wilayah Indonesia, pegunungan, pantai, dan segala sesuatu yang ada di Indonesia kita pelajari situ sampai ke sumber daya alamnya, sumber daya manusia. Nah, itu masuk ke dalam pelajaran geografi. Lalu untuk kelas 8-nya kalian belajar geografi di bab pertama juga itu tentang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau negara-negara Asia Tenggara. Nah, di situ kalian belajar tentang kehidupan masyarakatnya, bentukan alam yang ada di Asia Tenggara. Jadi dari Indonesia kalian belajar ke wilayah yang ada di Indonesia, lingkupnya, regionnya, yaitu Asia Tenggara. Lalu di kelas 9, di kelas paling akhir saat kamu SMP, kamu belajar tentang negara dan dunia. Nah, itu lebih luas lagi. Jadi saat kelas 7 kamu belajar tentang Indonesia, di kelas 8 kamu belajar tentang Indonesia di dalam satu kawasan Asia Tenggara. Lalu kamu di kelas 9 belajar tentang dunia, semua negara-negara yang ada di dunia. Baik itu bentukan lahannya, keadaan flora faunanya, morfologisnya, penduduknya, mata pencariannya, kehidupan sosialnya, dan lain-lain. Itu dipelajari di geografi selama 3 tahun kalau kamu ambil IPS. Nah, untuk IPA, kenapa sih Bu di kelas 10 IPA ada geografi juga? Nah, karena di geografi itu kita belajar kompleks. Tidak hanya belajar tentang sosialnya, tapi kita belajar tentang fisiknya. Nah, untuk di kelas 10 selama 1 tahun ke depan, kalian akan belajar tentang fisiknya, geografi fisik. Geografi fisik itu segala sesuatu yang bisa kalian lihat, yang ada di bumi ini bisa kalian lihat dengan mata kalian, seperti hujan, petir, banjir, pegunungan, pantai, lembah, itu dipelajari di geografi fisik. Oke. Ibu sebelum masuk pelajaran geografi, Ibu akan menyampaikan beberapa aturan dalam pelajaran geografi dalam kelas geografi selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, buku geografi kalian wajib punya 2 buku tulis. Ada buku catatan dan buku latihan. Buku catatan dan latihannya itu dipisah, lalu disampul pakai kertas kado batik dan dilapisi sampul plastik lagi. Jadi supaya rapi, tertata, dibuat sampul kertas kado batik ya, yang motifnya batik lalu disampul plastik. Yang kedua, buku catatan itu isinya tentang catatan aja. Jadi kalau misalnya Ibu kasih materi berupa video YouTube atau ringkasan materi, kalian tinggal merangkum di buku catatan tersebut ya. Lalu untuk buku latihan biasanya itu isinya tentang buku tugas, soal, ataupun latihan-latihan yang akan Ibu berikan nanti saat pembelajaran.
Nah, yang paling penting kalian harus pakai pulpen warna hitam. Ibu nggak mau di buku itu ada warna biru, ada warna pink, ada warna hijau, warna ungu, dan lain-lain. Jadi semuanya harus seragam, pulpennya berwarna hitam. Lalu peraturan yang ketiga, setiap tugas atau catatan diberi tanggal, nama, kelas, dan tugas keberapa. Kalau misalnya ini pertemuan pertama ya, jadi ini ibu ajarkan rules-nya aja, aturan di dalam kelas geografi. Nah, yang terakhir, setiap tugas yang diberikan harus diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ada. Misalnya di 10 IPA kita pelajarannya hari Senin, berarti misalnya jam keberapa tuh, jam kedua atau ketiga ibu lupa, nanti dilihat aja jadwalnya. Nah, kalau misalnya jam kedua dari jam sekian sampai jam sekian, berarti jam segitu harus selesai ya. Kalau misalnya kalian terlambat mengumpulkan, kalian pasti mendapat pengurangan skor. Jadi misalnya harusnya deadline-nya jam 8.30 harus selesai, tapi kalian baru ngumpulin jam 9, berarti nanti skor kalian yang harusnya dapat 100, ibu kurangin jadi 95. Dan seterusnya, semakin lama kalian ngumpulin, semakin banyak pengurangan skor yang akan ibu kasih ke kalian. Oke, sampai sini paham? Jadi itu aturan yang kita buat selama 1 tahun belajar geografi. Itu semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran geografi dengan baik. Kalaupun nanti ada pertanyaan atau misalnya ada sesuatu yang kalian kepoin, kalian pengen tahu tentang fenomena-fenomena alam yang ada di dunia ini ataupun di Indonesia atau di Jakarta khususnya ya, nanti kalian bisa WA ibu, kalian udah punya kontak ibu kan, kalian bisa tanya ibu langsung, atau nanti kalian bisa tanya di Google Classroom karena ibu juga menyiapkan Google Classroom untuk kalian. Nah, itu tadi aturan pembelajaran dari kelas geografi 10 IPA ataupun 10 IPS. Aturannya sama, jadi harap diikuti dengan baik ya. Oke, pertemuan pertama ini ibu nggak akan kasih materi banyak, jadi hanya sekilas tentang geografi itu apa sih, terus kenapa sih kita harus pelajari geografi. Sebenarnya geografi ini adalah yang umum ya, yang kalian temukan setiap hari. Belakangan ini sebenarnya kita udah masuk ke musim kemarau, tapi kenapa sih belakangan ini sering hujan Bu? Karena memang kita masih di musim peralihan. Musim peralihan atau pancaroba ini adalah musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya memang suka diselingin ada beberapa hujannya, terus nggak selamanya panas, nggak selamanya kemarau. Ya, kita setiap hari pasti mengalami siklus perubahan yang ada di muka bumi ini. Lalu kalian setiap hari pasti ngelihat kalau pagi-pagi melihat langit cerah banget, terus di situ ada awan, di situ ada bentuk awan yang indah, ada yang seperti kalau kalian berimajinasi itu seperti bulu burung ya, kayak bentuk awannya kok kayak bentuk bulu domba ya, kok bentuk awannya kok lucu ya, kayak bentuk love atau misalnya bentuknya begini. Nah, itu imajinasi kalian. Awan itu kita pelajari juga di geografi di kelas 10 ini. Jadi nanti kita akan banyak belajar tentang fenomena yang ada di permukaan bumi ini. Segala sesuatunya kalian akan pelajari, dari bentukan buminya seperti apa, sampai ada yang namanya planet-planet dalam tata surya, terus nanti belajar tentang atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan airnya, bahkan sampai ke pelajaran nanti kalian tentang kelautannya belajar juga. Jadi geografi itu kompleks banget. Pokoknya setiap hari kalian pasti melihat fenomena yang ada di geografi ini. Oke. Boleh dicatat ya, nanti dicatat di buku catatan materi yang ibu sampaikan. Jadi mungkin bisa sebulan sekali atau misalnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ibu minta kalian untuk mengumpulkan catatannya ke sekolah ya, kalau misalnya situasinya sudah memungkinkan. Oke, kita masuk ke materinya aja yuk. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Ini dikemukakan oleh ahli Yunani yang bernama Eratosthenes. Dia
membuat istilah geografi dari bahasa Yunani. Geografi kalau kita artikan secara harfiah itu berasal dari dua kata, geo dan graphen. Geo artinya bumi dan graphen artinya lukisan atau gambaran. Jadi kalau diartikan geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, segala gambaran bentukan yang ada di muka bumi. Itu geografi menurut si Eratosthenes. Eratosthenes ini juga dikenal sebagai bapak geografi dunia. Lalu masih banyak ahli-ahli geografi yang mengemukakan arti dari geografi. Seperti di Indonesia ada Bintarto, terus juga dari dunia ada Claudius Ptolemeus, kalau kalian pernah dengar nama itu, ada dari Alexander juga, dan lain-lain. Nanti Ibu tugaskan kalian untuk mencari pengertian geografi minimal 3 dari pendapat ahli ya. Boleh tadi yang Ibu bilang, boleh dari Bintarto, atau boleh dari Alexander atau Immanuel, dan lain-lain boleh. Nanti kalian googling aja di internet. Lalu secara umumnya atau yang biasa kita pakai di Indonesia, geografi itu mengacu kepada hasil seminar lokakarya geografi Ikatan Guru Geografi Indonesia yang ada di Semarang, yang artinya geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Jadi itu pengertian geografi yang umum kita pakai ya di Indonesia. Lalu untuk ruang lingkupnya, di geografi itu kita mempelajari 3 ruang lingkup. Yang pertama, geografi fisik. Yang kedua, geografi sosial. Yang ketiga, geografi teknik. Geografi fisik apa aja sih, Bu? Geografi fisik kita akan mempelajari tentang tadi yang Ibu bilang ya, segala sesuatu yang kamu lihat dengan mata kamu, yang bisa terlihat oleh mata, itu namanya geografi fisik. Seperti adanya pegunungan, lembah, terus ada dataran tinggi, plato, lalu ada tanah, kalian bisa lihat tanah, lalu ada air, ada atmosfer atau lapisan udaranya, cuaca tadi ya, terus awan-awan, hujan, petir, suhu, tekanan udara itu masuk ke cuaca. Iklim Indonesia tropis ya. Lalu juga batuan itu kita pelajari di geografi fisiknya. Oke, kalau ada yang bertanya boleh ajukan pertanyaan ya nanti di kolom komentar. Nah, yang kedua itu adalah geografi sosial. Dari katanya aja sosial ya. Sosial itu berarti kita mempelajari tentang manusia. Jadi geografi sosial ini kita mempelajari tentang mata pencahariannya. Mata pencaharian itu adalah pekerjaannya. Lalu kita mempelajari tentang perpindahan penduduknya. Misalnya Ibu tadinya tinggal di Bogor, terus Ibu karena kerja di Wijayakusuma, Ibu pindah ke Bandengan. Nah, itu Ibu melakukan perpindahan penduduk. Itu disebut dengan geografi sosial. Nanti kita pelajari itu. Lalu pola pemukiman. Kalau kalian lihat di Jakarta ini pola pemukimannya banyak. Ada yang pola pemukimannya mengikuti jalan raya, berarti memanjang. Ada mengikuti jalan rel, mengikuti garis pantai, atau kalau misalnya di komplek itu bentuk polanya mengelompok dan lain-lain, nanti kita pelajari itu di geografi. Lalu yang terakhir ada geografi teknik. Geografi teknik ini kita belajar tentang pembuatan peta, terus juga ada Indraja dan SIG. Nah, nanti ini kita pelajari di bab selanjutnya. Jadi di dalam tekniknya, geografi itu nggak bisa kita jelaskan hanya dengan ucapan seperti ini. Tapi kita butuh peta untuk menggambarkan, oh ternyata bumi bentuknya seperti ini. Oh ternyata Jakarta ada di sini posisinya.
Lalu kalau indraja itu kita melihat bentukan bumi tapi dari udara, dari foto. Jadi ada helikopter di atas bawa kamera, dia memotret bagian permukaan bumi yang ada di bawahnya, itu namanya indraja. Lalu SIG, kalau SIG ini kita bikin peta digital baru. Misalnya ibu mau buat kesesuaian lahan perkebunan tebu di daerah Kabupaten Karanganyar. Ibu butuh peta hujannya, peta topografinya, peta banjirnya, peta bentukan lahannya dan lain-lain. Itu ya untuk membentuk peta yang baru, peta digital baru. Ini biasanya kita pakai program komputer. Tapi kita hanya akan pelajari ini teorinya saja, kita tidak akan praktek membuat peta karena memang itu lebih sulit ya. Jadi untuk situasi seperti ini kita ambil yang simpel-simpelnya aja. Yang penting kalian senang, itu aja. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, boleh banget nanya langsung melalui WhatsApp ibu atau nanti ibu share video ini, kalian boleh tanya. Mungkin ibu bisa share via YouTube ya, jadi kalian bisa tanya di situ atau di Google Classroom-nya. Jadi kalian boleh bertanya tentang geografi apapun. Misalnya, Bu, belum lama ini kita ada gempa bumi ya Bu, kok itu bisa terjadi? Itu boleh ditanya nanti sama kamu. Jadi segala sesuatu fenomena alam yang terjadi di bumi ini, kalian harus peka ya sama fenomena-fenomena alam. Apalagi banyak banget kejadian alam yang memang belakangan ini kita rasakan ya, seperti bencana yang sedang kita alami sekarang ini seperti COVID-19. Ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya terjadi di Indonesia aja, tapi di negara-negara besar yang ada di dunia. Hampir seluruh negara di dunia ini mengalami COVID-19, makanya disebut dengan pandemi, karena sudah mencakup lebih dari beberapa wilayah negara yang ada di dunia, jadi disebut dengan pandemi. Oke. Nah, itu dia materi tentang geografi pertemuan pertama ini. Tugasnya nanti akan ibu share di sini. Kalian kumpulkan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya, sesuai aturan tadi yang sudah kita sepakati. Oke. Nah, itu dia materi pertemuan geografi yang pertama ini. Terima kasih untuk perhatian kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya. Dan untuk kalian, ibu pesankan sedikit karena masih situasi yang kurang baik. Jadi setiap keluar rumah jangan lupa pakai masker. Lalu jangan lupa cuci tangan sesering mungkin ya, pakai air kalau bisa, karena yang lebih bagus itu pakai air. Kalaupun nggak ada ya udah pakai hand sanitizer, itu wajib banget kita bawa kemana-mana supaya kita semua tetap sehat. Lalu ibu akan menyimpulkan sedikit ya dari materi ini, bahwa tadi geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena yang ada di muka bumi ini, baik itu persamaannya atau perbedaan geografi geosfernya. Nah, itu biasanya kita harus mencakup keruangan. Jadi kalau kita ngomong geografi, misalnya banjirnya di mana? Nah, itu kita udah ngomongin tentang geografi. Atau misalnya fenomena gempa bumi. Gempa buminya terjadi di kedalaman berapa sih? Lalu daerahnya mana aja yang terkena dampak dari bencana tersebut. Nah, itu kita sudah mempelajari geografi. Jadi geografi ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian, apalagi dengan keadaan situasi seperti sekarang ini, banyak sekali fenomena-fenomena alam yang terjadi di negara kita ya. Jadi kalian wajib banget tahu tentang geografi. Kalaupun ada pertanyaan, boleh nanti bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak, jangan lupa. Dah.